Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, langsung mulai saja. Di sini ada saudara dari Malaysia kirim sebuah link video melalui DM saya. Judul tulisannya ialah kebaikan warga Malaysia sama TKI. Malaysia tertutup berita buruk. Maksudnya, kebaikan warga Malaysia sama TKI. Malaysia tertutup berita buruk. Oke, daripada kita bertanya-tanya, kita lihat langsung videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelihatan si Mas yang kemarin ya. Membanggakan Malaysia, meninggikan negara Malaysia. Ini yang Mas di roti sana kemarin kan? Mungkin tidak suka dengan video saya, berkomentar tentang seperti itu. Bro, Mas, atau mungkin sahabatku juga. Saya di sini tuh bercerita tentang pengalaman saya, apa yang saya alami selama bekerja di Malaysia. Ya kalau kamu tidak percaya, saya juga tidak apa-apa. Saya juga tidak menyuruh kamu untuk percaya. Yang pasti itu adalah real pengalaman saya. Bukan meninggikan. Pasti nih ada salah satu oknum netizen yang memburu-burukan si Mas ini berlebihan dalam membagus-baguskan Malaysia. Lah apa salahnya membagus-bagusin Malaysia kalau ada faktanya? Si Mas ini cerita berdasarkan pengalaman ketika dia bekerja di Malaysia. Saran saya khususnya kepada Mas ini, jangan diambil pusing. Tetap bekerja, tetap ceritakan kepada orang ramai tentang pengalaman Mas ketika bekerja di Malaysia. Nggak salah kok, yang salah itu netizen. Netizen yang julid ya. Sebuah negara Malaysia, bukan membanggakan sebuah negara Malaysia, bukan. Apa saya salah kalau saya bercerita tentang kebaikannya? Kebaikan nggak Malaysia. Salah, betul. Apa salah? Nggak. Salahnya di mana? Dulu pas waktu pandemi, istilahnya negara lah, semua negara, seluruh negara ya, sedang gunjing dilanda bencana COVID-19. Itu pun saya tidak kerja, digaji. Ya, digaji percaya full. Saya. Dikasih bantuan, makanan. Walaupun saya bukan orang sini ya, bukan warga sini ya. Tapi saya digaji. Saya percaya, Mas. Juga dikasih makan. Ya. Paham? Jadi bukan saya istilahnya demi konten, bukan. Kamu kira itu bikin konten terus dapat bayaran uang besar? Kamu salah, bro. YouTube itu persyaratannya sangat panjang. Bukan terus bikin satu video, dua video, terus dapat uang banyak, salah. Ya kalau saya memang demi konten, ya buat apa saya merantau di sini? Ya mending saya buat konten di rumah. Kamu harus berpikir dengan sehat ya. Kalau memang saya ingin demi konten, saya bisa membuat video di rumah, terus saya meninggikan Malaysia, membanggakan Malaysia di rumah, bisa. Tidak usah saya jauh-jauh merantau di sini. Kalau berkomentar tuh dijaga, dipikir. Saya ini juga sahabatmu juga ya. Jadi saya menceritakan tentang pengalaman kerja selama saya di sini. Memang tidak semua orang itu mengalami pengalaman kerja yang istilahnya baik, tidak semuanya. Kadang ada juga orang mengalami pengalaman kerja dengan cerita buruk. Kan setiap orang kan punya perjalanan masing-masing. Setiap pengalaman tuh berbeda-beda. Jadi saya mengungkapkan pengalaman saya di channel YouTube saya, apa salah? Salahnya di mana? Nggak salah. Kalau boleh netizen tuh yang salah. Tahu, coba komentar. Mulutnya nggak bisa dijaga. Saya selama bekerja di Malaysia ini, waktu COVID-19, ingat ya, waktu COVID-19, walaupun tidak kerja, tapi masih digaji full. Iya, percaya ya Mas. Full, makan dikasih. Semuanya ditanggung. Apa yang diungkapkan Mas ini, saya setuju. Karena ketika Malaysia lagi merebak-rebaknya COVID-19, itu kan lockdown total ya, seluruh Malaysia. Otomatis para pekerja yang kerja di kilang, di kebun, itu tidak bekerja karena ada lockdown dari pemerintah Malaysia. And then walaupun mereka tidak bekerja, tetap
digaji, dapat makanan setiap minggu kalau tak silap, selalu dapat makanan. Saya mengikuti perkembangan COVID-19 di Malaysia itu sejak awal, makanya saya berani buat statement macam ini. You know lah pemerintah Malaysia seperti apa royalnya kepada masyarakatnya, bukan hanya kepada masyarakatnya, kepada warga asing yang bekerja di Malaysia pun royal. Saya tahu itu, men. Dulu kan saya aktif banget tuh mengikuti COVID-19 di Malaysia. Apa yang diungkapkan si Mas ini bukan mengada-ngada ya, betul apa adanya. Dari kesehatan, obat-obatan, semua dikasih. Gratis. Kami di sini pun kalau sakit juga diobatkan, bukan dibiarkan. Disuruh pergi ke hospital. Itu pun juga gratis, tidak pungut biaya. Semua ditanggung oleh majikan saya. Ya mungkin sih tidak semuanya orang mendapat majikan baik seperti saya, tapi saya bercerita, ini loh saya bekerja di Malaysia, saya juga mendapatkan majikan baik. Walaupun COVID-19 saya juga tetap digaji selama itu berbulan-bulan walaupun tidak kerja. Jadi Anda jangan salah paham ya. Jangan menyamaratakan semua. Di seluruh dunia ya, ini di seluruh dunia, mana-mana dunia, semua itu pasti ada orang baik, ada orang buruk. Iya, pastilah. Tidak semuanya, di Indonesia pun tidak semuanya orangnya baik, pasti ada orang juga kelakuannya juga buruk. Setuju. Ini perlu saya tegaskan ya, perlu saya jelaskan bahwa di sini memang itu yang saya alami. Kalau untuk orang lain ya tidak tahu. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya, dengarkan pengalaman saya selama saya bekerja di Malaysia. COVID-19 itu sudah tidak kerja tapi digaji masih kuliah. Jadi saya selalu ingat-ingat kebaikannya pada majikan saya ya. Saya sakit juga diobatkan. Saya kalau ada masalah apa-apa juga pinjam uang majikan saya. Dia juga langsung cepat meresponnya, langsung dikasih. Jadi Anda jangan salah paham. Demi konten bukan demi konten. Ini pengalaman real yang saya alami dalam hidup saya. Oke? Untuk yang suka video saya seputar tentang kisah perjalanan saya di Malaysia, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan seperti ini, cerita-cerita baik ini harus dibagikan ke semua orang. Agar mereka tahu bahwa tidak semuanya di Malaysia itu jelek. Buat sahabatku, terima kasih yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang harus dipertanyakan yaitu netizennya yang mengkritik si Mas ini. Mungkin si netizen itu komentar di YouTube-nya si Mas ini, kenapa sih lo membagus-bagusin Malaysia terlalu berlebihan? Apa salahnya? Dia kan cerita berdasarkan pengalaman si Mas ini. Memang salah ya? Yang salah itu netizen, hati kalian diperbetulkan. Ada yang tak betul hati kalian tuh. Namanya juga netizen, Mas. Tahu sendiri, netizen itu merasa paling benar, paling bagus, paling sempurna. Jadi di mata netizen yang nyinyir khususnya, orang itu tidak pernah baik. Selalu ada aja yang salah. Saran saya kepada si Mas ini, teruslah semangat buat video. Jangan menyerah, jangan lemes. Terus semangat, buatlah video ketika si Mas berada di Malaysia, ceritakan berdasarkan pengalaman Mas sebanyak mungkin, jangan menyerah. Abaikan tuh netizen-netizen yang nyinyir, anggap netizen itu sebagai benalu. Harusnya nih netizen yang nyinyir, kalau lihat saudara kalian satu negara bekerja di Malaysia, kalian semangatin, semangat Mas, cari rezekinya, semoga sehat, doakan. Bukannya dinyinyirin. Saya ini heran loh kepada kalian semua. Saudaranya maju nggak suka. Saudaranya cerita berdasarkan pengalamannya nggak suka. Maunya kalian tuh apa? Sabarlah Mas ya. Abaikan tuh netizen-netizen yang nyinyir. Tetap semangat bekerjanya, sehat terus, panjang umur, murah rezeki. Oke teman-temanku semuanya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.